Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Baiklah, untuk selanjutnya pelajaran hari ini yaitu SKI. Materinya yaitu pembelajaran 1 tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Garis keturunan Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah dimulai dari Abdul Manaf, turun ke Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ke Utsman bin Affan yaitu Abdul Manaf, Abdi Syams, Umayyah, Abu al-Ash, Affan, dan Utsman radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya, dermawan, pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum beragama Islam, ia tidak pernah meminum khamr atau minum minuman keras. Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun. Pada saat itu ia diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk as-sabiqunal awwal, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk Islam. Selanjutnya, ia mendapat gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Maksudnya yaitu beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Ruqayyah bin Rasulullah. Pada saat kaum muslimin bersiap-siap keluar untuk perang Badar, Ruqayyah sakit dan meninggal dunia. Kemudian setelah itu Rasulullah menikahkan kembali Utsman dengan putrinya yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah. Kemudian ada juga ulama menjelaskan maksud dari Zunnurain itu beliau itu suka membaca Al-Quran. Nah, itu nur yang pertama. Nur yang kedua, beliau itu selalu melaksanakan sholat malam. Utsman bin Affan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Kepribadian Utsman bin Affan. Yang pertama, kerendahan hatinya atau tawadhu. Ketika malam hari, ketika Utsman itu mengambil air wudhu, itu diambil sendiri. Padahal dia memiliki pembantu karena dia merupakan sahabat Rasul yang kaya raya. Tapi karena dia tidak mau mengganggu pembantunya pada saat istirahat, jadi beliau lebih baik mengambil sendiri. Selain itu, ketika Utsman itu berpapasan dengan paman Nabi yang bernama Al-Abbas radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman itu turun dari kendaraannya, turun memberi penghormatan,
setelah paman Nabi lewat dan jauh tidak kelihatan, baru beliau melanjutkan perjalanannya kembali. Yang kedua, kedermawanan. Pada waktu perang Tabuk, Utsman bin Affan mengeluarkan biaya membeli sumur rumah dan menyedekahkan untuk kaum muslimin, membiayai perluasan Masjid Nabawi, menyedekahkan barang-barang dagangan yang dibawa kafilah kepada kaum muslimin, memerdekakan satu budak setiap hari Jumat. Nah, jadi beliau itu terhitung sudah memerdekakan budak itu sebanyak 2.400 budak. Dan selanjutnya, malu dan menjaga kehormatan diri. Jadi beliau itu pada saat mandi, walaupun sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tertutup, beliau itu tidak melepas baju karena malu. Tidak pernah mengucapkan kata-kata batil, tidak pernah minum minuman keras pada zaman jahiliyah maupun pada zaman Islam. Beliau termasuk khalifah pemaaf. Pada saat beliau akan dibunuh oleh musuhnya, namun tidak berhasil, beliau memaafkan orang tersebut. Selanjutnya, ahli ibadah. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ia mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan membaca Al-Quran dari awal pada malam Jumat dan mengkhatamkan pada malam Kamis. Melakukan puasa terus-menerus dan melakukan sholat malam kecuali waktu awal malam yang ia gunakan untuk tidur. Sekarang perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Utsman mengukuhkan dan memberitahukan kepada para pejabat bahwa tugas mereka bukanlah mengumpulkan harta benda. Tugas mereka yang sebenarnya adalah menjaga kemaslahatan rakyatnya. Utsman juga menulis surat kepada para panglima perang. Dalam surat tersebut, Utsman mengingatkan bahwa mereka adalah penjaga kaum muslimin dan pengayom masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Utsman menggunakan prinsip sebagai berikut. Pertama, menerapkan politik ekonomi Islam secara umum, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak dan tidak menzalimi mereka. Para pegawai pajak wajib menjaga amanat dan memenuhi janji, mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Dalam bidang hukum, Utsman bin Affan membuat tempat khusus kehakiman. Kemudian dalam bidang ibadah, Utsman bin Affan menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Peninggalan jasa Utsman bin Affan yang sampai sekarang bisa dirasakan umat Islam adalah penulisan Al-Quran. Tim penulis Al-Quran ini diketuai Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdurrahman bin Haris dan Abdullah bin Zubair. Setelah selesai penyalinan lembaran-lembaran dalam beberapa mushaf, maka ia mengirimkan ke beberapa wilayah, diantaranya disimpan di Madinah, Syam, Kufah, Bashrah, dan Mekah. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajar umat Islam secara cara membacanya dengan bacaan-bacaan yang bisa diterapkan berdasarkan hadis sahih dan
mutawatir. Berikut ini adalah guru-guru yang dikirim ke beberapa daerah. Yang pertama, Abdullah bin Syaib Asy-Syaib dikirim ke Makkah. Al-Mughirah bin Syihab dikirim ke Sam. Abdurrahman Asy-Syulaimi di Kufah. Amir bin Qais di Basra, dan Zaid bin Sabit di Madinah. Oke, demikian penjelasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Silahkan diulang-ulang isi dari materinya agar dapat paham dengan baik. Sebelumnya terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.